Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mina Jenilawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum acara 9 dan 10, yakni update data, edit data. Untuk pertama ini adalah hasilnya. Jadi di sini kita fokus pada update atau edit data. Saya akan mendemokan hasilnya terlebih dahulu. Contoh misal ini, saya akan merubah titik. Nah, di sini ada button edit. Nah, ketika ditekan, dia akan masuk ke dalam tampilan edit. Nah, lalu kita back edit layers, kita pindah posisinya, lalu kita save, maka dia akan muncul modal seperti ini, modal edit point, yang berisikan informasi terdahulu tentang gambar, tentang titik ini, seperti name, description, geometrinya, atau geometrinya itu geometri terbaru, dan choose file, dan file image-nya ini juga image lama, yaitu misal kita ganti namanya jadi Kridosono, lalu kita save. Nah, nanti dia posisinya akan berpindah ya. Awalnya kan dia di sini, terus dia di sini. Nah, namanya juga akan berubah menjadi Kridosono. Itu. Nah, ketika balik di home, tentunya dia posisinya juga sudah berubah. Nah, ini untuk yang titik, dan kita akan mencoba untuk yang garis. Sama juga, tapi garis ini kita editnya per vertex gitu ya. Jadi geser vertex. Seperti ini. eh ini rusak. Nah, ini sama, kurang lebihnya sama untuk hasil, dan untuk yang area juga sama. Area ini juga geser vertex gitu. Misal kita langsung save saja. Nah, maka dia bentuknya akan berubah. Tapi yang lain tidak. Seperti itu. Nah, untuk membuat algoritma seperti ini atau membuat tampilan seperti ini, itu kita perlu beberapa penyesuaian di dalam project Laravel kita, yaitu pada bagian pertama adalah untuk membuat si tampilan edit point, maka kita membutuhkan file baru tentunya, yaitu adalah editpoint.blade.php. Nah, editpoint.blade.php ini tuh hanya salinan dari index.blade.php. Jadi kurang lebih isinya sama, akan tetapi terdapat beberapa penyesuaian di dalam editpoint.blade.php. Nah, untuk tampilan ininya itu kita ada tiga ya, karena kan kita ada tiga feature yaitu point, polyline, dan juga polygons. Makanya untuk editnya kita juga ada tiga, yakni edit point, edit polygon, dan juga edit polyline. Untuk sekarang saya hanya akan menjelaskan untuk edit point karena isinya kurang lebih sama, hanya diganti identitinya saja atau si point, polyline, dan polygonsnya seperti itu. Nah, pada bagian indeks ini tuh hanya ada sedikit perubahan di sini, di khususnya itu di bagian bawah. Nah, tentunya untuk melakukan sebuah pengeditan kan diperlukan button edit. Makanya di sini ditambahkan button edit di bagian ini. Nah,
Dia adalah edit point dengan feature propertiesnya ID. Jadi ID dari poinnya yang digunakan untuk melakukan edit data tersebut. Seperti itu dengan button class button warning tadi yang tampilannya seperti tadi di awal warna kuning. Nah, seterusnya, nah kenapa ini dikasih div class div flex row mt3 itu untuk membuat tampilan kan tadi kita ada dua button delete sama button edit. Makanya kita kasih dia div class div flag row ini tuh untuk biar dia tuh bisa sampingan gitu. Itu lebihnya hanya itu juga dikasih juga di bagian lain ya. Sama hanya diganti URL edit polyline itu rootnya. Di polygon juga sama. Nah, untuk root, penambahan root itu juga dilakukan, yakni untuk edit point dengan metode get edit point by ID. Jadi edit point-nya ini tuh berdasarkan ID dari data tersebut. Seperti itu. Untuk point juga ada edit point dan polyline edit polyline dan juga pada polygon edit polygon. Sama, ya kita masuk ke dalam edit point. Ada edit point dot list. Oh, kembali lagi, mohon maaf. Pada bagian indeks ini tuh juga ditambahkan WKT transformer WKT. Ini juga ditambahkan pada bagian ini. Pada bagian script nih. Ini tuh digunakan untuk merubah, sebenarnya awalnya ini tuh digunakan untuk mengambil data koordinat dari data saat kita melakukan edit data tersebut. Jadi nanti koordinatnya bisa tertampil ke dalam modul edit point atau edit line atau edit polygons. Itu makanya kita menggunakan Terraformer WKT agar dapat ditransformasikan lah, eh, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk bagian edit point itu kita nambahin ini pada bagian ini tuh digunakan untuk memanggil gambar terdahulu. Jadi misal kita dulu kita nambah titik. Nah, kita memberikan gambar di titik itu. Nah, agar gambar itu dapat tertampil lagi, maka kita harus memanggil gambar itu dengan ID image old seperti itu. Nah, di sini juga transformnya nggak dipakai ya, karena dia cuma edit point nih. Oke, lanjut. Nah, di sini itu ada draw controller. Karena kan kita hanya di edit point ya, makanya kita hanya memerlukan feature edit. Ya, ini pada bagian edit ini. Makanya yang di draw atau yang bisa dapat digunakan itu cuma button edit aja untuk mengedit si feature tadi. Itu. Nah, ini juga diperbaiki sebenarnya susunannya. Ini juga diberikan image all tadi agar ini dapat dibaca tadi ya menggunakan WKT Terraformer. Seperti itu. Untuk adjacent point, nah pada edit point itu kan seharusnya tidak ada button hapus dan juga edit pada pop-up-nya. Makanya button edit dan delete pada pop-up itu dihapus dan menyisakan bagian ini saja. Atau bagian si terakhir jadi adalah image-nya tadi. Itu. Untuk yang poin ini sih penambahan ini. Public function point ID. Ini. Ini untuk apa ya? Untuk memberikan function untuk si poinnya tadi, untuk yang edit point. Nah, ini sebenarnya sama juga
di dalam model polygon dan polyline itu sebenarnya sama isinya kayak gini, cuma diganti points-nya ini aja. Selanjutnya itu di point controller. Di point controller ini kita mengisikan beberapa function. Seperti ini store. Store ini digunakan untuk mengembalikan datanya. Ini hanya di copy dari bagian apa ya? Oh, salah. Bukan store. Kita nggak pakai store. Mohon maaf. Oh, ini buat yang upload image kemarin. Ini untuk grade point-nya. Nah, pada function show. Nah, kenapa ini ada poin-poin ini tadi digunakan untuk poin si ini ya? Nah, untuk function show ini tuh sebenarnya copy dari bagian index. Karena emang sama, hanya saja kalau di index kita kan pakai this point points. Nah, untuk di bagian show, kita pakai this point points. Berdasarkan ID-nya, seperti itu. Nah, untuk itu selanjutnya itu ada function edit juga. Ini tuh digunakan untuk mencari data point dalam menggunakan ID-nya seperti itu. Ini juga raw datanya. Nah, ini untuk update itu ada validate request tadi copy pada bagian atas tadi juga untuk validasi saja. Nah, converter image ini untuk seperti biasa untuk membuat image ya, ketika kita akan mengganti image itu. Nah, pada bagian ini ada juga bagian delete data. Delete data ini digunakan untuk menghapus data gambar lama ketika kita ingin memberikan gambar baru pada sebuah feature atau titik, garis, ataupun poligon seperti itu. Kenapa ini diberikan untuk manage penyimpanan kita agar gambar yang sudah tidak diperlukan itu tidak ada di dalam database. Seperti itu. Hanya seperti itu, ini update point juga. Ini hanya untuk return direct seperti itu. Destroy table. Oke, mungkin kurang lebihnya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.